PSSI sengaja membuat drama seolah-olah mereka tengah sibuk mencari pelatih kelas dunia dari Eropa, membiarkan kita semua terkecoh dan tertipu dengan nama-nama beken seperti John Hartman dan Giovanni van Bronckhorst. Sejak awal, publik tahu bahwa STY adalah jawabannya. PSSI lah yang tidak realistis dan muka tembok. Mereka ingin terlihat seperti pahlawan yang mendengarkan suara rakyat, padahal mereka hanya sedang memperbaiki kesalahan fatal mereka sendiri. Setelah semua drama, kegagalan, dan pengeluaran uang yang tidak masuk akal, PSSI tidak punya pilihan lain kecuali menyambut kembali sosok yang sempurna, Shin Tae-yong. The next station is Indonesia. To Indonesia, coming from behind to score first goal for Indonesia national team. So easy. A Fortuna Sittard player now making his debut goal for Indonesia national team. Indonesia 2, Vietnam 0. Sebuah pernyataan yang mengguncang jagat sepak bola Asia Tenggara baru saja dilontarkan oleh sosok yang kita kenal sebagai maestro sejati timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Di hadapan media Malaysia, STY bukan hanya sekedar bicara, tapi melepaskan bom waktu yang seolah-olah ditujukan langsung ke telinga PSSI. Bayangkan, saat diwawancarai di Malaysia, alih-alih merendah, ia justru dengan belak-belakan mengobarkan api perbandingan. Mengapa di momen seperti ini, di tengah gencar-gencarnya PSSI mencari pelatih Eropa mahal, STY justru mengangkat martabat Indonesia setinggi langit di depan rival abadi? Kita semua tahu, PSSI telah melakukan kebijakan bunuh diri dengan memecat STY, lalu mendatangkan Patrick Kluivert, sebuah proyek gagal total yang berumur jagung dan menghabiskan berkoper-koper uang rakyat. Dan kini, setelah kegagalan memalukan itu, PSSI berlagak realistis soal budget. Ini adalah jebakan Batman. PSSI sengaja membuat drama seolah-olah mereka tengah sibuk mencari pelatih kelas dunia dari Eropa, membiarkan kita semua terkecoh dan tertipu dengan nama-nama beken seperti John Hartman dan Giovanni van Bronckhorst. Padahal, di balik layar, kartu truf mereka sudah disiapkan. STY yang sudah terikat kontrak hingga 2027 adalah harta karun yang bisa kembali tanpa PSSI harus merogoh koleksi dompet termahal. Mungkinkah Erick Thohir dan Sumarji ternyata diam-diam mengadakan pertemuan dengan STY di Malaysia? Bersiaplah, karena pengumuman mengguncang dunia itu tinggal menghitung hari. Setelah menghamburkan triliunan rupiah untuk kebijakan yang tidak realistis, memecat STY, merekrut tim Belanda gemuk pimpinan Kluivert, lalu memecatnya lagi dalam 9 bulan, kini Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali berani-beraninya meminta publik untuk bersikap realistis soal dana pelatih. Kan tidak boleh juga kita memaksakan. Ya, kita lihat aja kan, pembicaraan Pak Marji akan menentukan. Kita akan pertimbangkan, dengan kemampuan kita lah, kita harus realistis, kata Amali. Realistis, katanya, padahal publik yang selalu realistis. Sejak awal, publik tahu bahwa STY adalah jawabannya. PSSI lah yang tidak realistis dan muka tembok, karena membuang permata demi gengsi nama besar yang akhirnya jadi sampah Eropa. PSSI menciptakan narasi budget terbatas dan pelatih mahal untuk membersihkan jalan kembalinya STY. Mereka ingin kita semua berpikir, PSSI tak sanggup datangkan pelatih top kelas Eropa, sehingga ketika STY diumumkan, publik akan menyambutnya sebagai pahlawan penyelamat yang datang tanpa biaya mahal karena PSSI seolah-olah tidak punya pilihan lain. Sebuah drama yang sangat cerdas dan keji, tapi membahagiakan, bukan? Di sisi lain, kegagalan tragis di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berakhir dengan kekalahan 1-0 melawan Irak di babak playoff bukan hanya mematikan mimpi, tapi juga menghancurkan mental para pemain Garuda. Calvin Verdong contohnya, sampai dia tak mampu menahan kekecewaannya waktu itu. Mimpi itu sudah berakhir, rasanya sangat sakit. Aku tidak tahu kata apa yang harus saya ucapkan, tapi kami sudah beri segalanya, tapi tetap belum cukup.
Ini adalah jeritan kekecewaan terhadap pelatih nol taktik Patrick Kluivert. Para pemain yang sudah terbiasa dengan sentuhan magis STY yang terstruktur, tiba-tiba harus menghadapi kebingungan total di bawah rezim Kluivert. Mereka kini menyesali keputusan PSSI yang memecat STY tanpa kejelasan. Para pemain kini baru sadar, PSSI itu bobrok. Drama ini kian memanas. Para pemain diaspora yang didatangkan dengan harapan besar kini menjadi korban dari kebijakan PSSI yang ceroboh dan tidak realistis. Mereka adalah tulang punggung yang garansi kualitas, tapi kualitas ini sia-sia jika dipimpin oleh pelatih yang tidak kompeten. Verdong bahkan berharap PSSI setidaknya terbuka soal kandidat pelatih, jangan banyak drama. Dan siapa yang menanamkan budaya konsistensi ini hingga para pemain disiplin di klub Eropa mereka? Jawabannya jelas, Shin Tae-yong. Sentuhan dinginnya yang mampu membangkitkan pemain muda adalah warisan tak ternilai yang PSSI buang ke tempat sampah. Tekanan dari para pemain yang sudah sangat nyaman dengan standar STY ini adalah peluru konspirasi yang akan memaksa PSSI untuk menjilat ludah sendiri. Setuju nggak Sobat Garuda? Pernyataan STY di Malaysia yang memuji sistem pembinaan Indonesia bukan hanya pujian, tapi kode keras bahwa ia siap melanjutkan pekerjaannya menuju target 2030. Ia tidak punya agenda lain selain membuktikan kualitasnya yang telah dicoreng PSSI. Tanda-tanda konspirasi ini semakin jelas. Yang pertama adalah STY mengangkat Indonesia di depan media rival, menunjukkan ikatan emosional dan kesediaan untuk kembali. Tanda yang kedua, yaitu PSSI membuat drama pelatih mahal budget realistis. Dan juga tanda yang ketiga, wawancara rahasia di Eropa itu mungkin hanya formalitas saja untuk menunjukkan usaha mencari, sementara kesepakatan mungkin sudah terjadi di Malaysia. Tanda yang keempat, luka batin para pemain diaspora. Mereka itu sebenarnya hanya butuh STY untuk kembali ke jalur taktik yang benar. Dan terakhir, warisan taktik STY di SEA Games. Pembuktian bahwa fondasi timnas saat ini adalah hasil karya STY. Semua ini bukan kebetulan. Ini adalah mekanisme PSSI untuk membawa kembali sang maestro dengan cara yang dramatis, tanpa harus terlihat bodoh karena baru saja memecatnya. Mereka ingin terlihat seperti pahlawan yang mendengarkan suara rakyat, padahal mereka hanya sedang memperbaiki kesalahan fatal mereka sendiri. Setelah semua drama, kegagalan, dan pengeluaran uang yang tidak masuk akal, PSSI tidak punya pilihan lain kecuali menyambut kembali sosok yang sempurna, Shin Tae-yong.